Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat login dan regis di Android Studio menggunakan Kotlin. Jadi di sini kita akan bagaimana cara membuat layout, tampilan login, dan registrasi. Nah, di sini saya menggunakan Figma. Nah, untuk desainnya saya menggunakan Figma dan aplikasi kedua itu saya menggunakan Android Studio. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasi Android Studio, kalian bisa menginstalnya di web resmi developer.android.com. Nah, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Nah, langsung saja di sini kita akan membuat sebuah tampilan layout untuk login dan layout untuk register. Nah, kemudian dibuka projectnya dan dibuat dulu projectnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat project baru di Android Studio. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di video yang sebelumnya. Nah, di video yang sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat project baru di Android Studio. Nah, langsung saja. Di sini kita akan membuat ini. Nah, pertama-tama kita masuk ke res, kemudian ke layout. Nah, di sini ada yang namanya activity main. Kita klik split. Nah, di sini ada kita bisa codingan, kita bisa mengcodingnya di sini. Kita hapus. Nah, sekarang kita akan menggunakan linear layout. Jadi kita ganti saja menjadi linear layout. Nah, kemudian tadi di sini kita membutuhkan tulisan welcome dan selamat datang kembali. Nah, kita bisa membuat dengan cara memanggil text view. Nah, di sini menggunakan match parent untuk width-nya dan height-nya kita menggunakan wrap content. Nah, kemudian kita klik slash. Nah, kemudian di bawahnya kita isikan dengan teks. Nah, kita tuliskan teksnya tadi adalah welcome. Welcome. Terus tanda seru. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini sudah terlihat, teman-teman, tulisan welcome-nya. Kemudian kita akan memindahkannya di tengah dengan cara gravity center. Nah, dan untuk agar dia lebih ke bawah, kita akan menambahkan di sini margin. Kita tambahkan margin top atau margin atas. Kita tambahkan sekitar berapa ya? Coba kita tambahkan 50 dp. Nah, sudah lumayan. Kemudian kita perbesar. Oh, tidak usah. Di sini kita akan menggunakan font, yaitu kita akan menggunakan font Popin. Nah, teman-teman bisa download di Google Font atau nanti saya sertakan link download file saya. Saya sudah menyiapkan file aset sini. Saya sudah menyiapkan file aset. Nah, nanti saya akan sediakan link untuk mendownload file aset ini. Nah, pertama-tama kita membuat di drawable, kita buka drawable. Kita buka res. Di dalam res kita klik new. Nah, habis itu kita buat Android Research Directory. Nah, di sini kita pilih yang font. Kemudian kita pilih font, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian caranya kita tinggal bisa blok semua. Tinggal kita klik copy atau bisa Ctrl C, kemudian kita masuk ke font, kemudian kita klik kanan, kemudian paste di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, fontnya sudah masuk. Nah, di sini kita akan menggunakan font yang namanya Popin dengan cara memanggilnya dengan tuliskan font family. Nah, di sini font kita menggunakan Popin Extra. Nah, untuk itu kita akan menambahkan text size-nya. Text size-nya sekitar, kita coba dulu 20
terlalu besar, kita kecilkan lagi 16. Nah, sudah cukup. Kemudian di sini kita akan memberi warna sesuai dengan yang di Figma. Nah, di sini kita lihat warnanya, kode warnanya adalah ini. Kita bisa copy. Nah, teman-teman juga bisa ikuti 013674. Nah, kita tinggal buat color, text color. Kemudian kita masuk dulu ke sini color white, kita klik kontrol, kemudian kita klik. Nah, di sini kita buat baru. Tinggal copy dari atas. Ctrl D. Nah, di sini kita ganti dengan primary. Nah, di sini kita isikan kodenya, kemudian kita balik lagi sini, kita ganti dengan primary. Nah, sudah berubah. Kemudian di bawahnya kita akan menambahkan suatu teks lagi. Di sini selamat datang kembali, atau kita akan mengubah teksnya menjadi silakan login untuk melanjutkan. Nah, sini kita tinggal copy text view, Ctrl C, ya, Ctrl V. Nah, di sini kita hapus margin topnya. Nah, oh ya, di sini kenapa tidak terlihat? Karena kita lupa untuk menambahkan orientasi di sini di linear layoutnya, di bungkus terluar ya, kita tambahkan orientasi. Nah, orientasinya adalah vertikal. Oke, sudah muncul. Kemudian di sini kita ganti tulisannya menjadi silahkan login untuk melanjutkan. Oke. Nah, di sini kita akan perkecil menjadi, coba kita 12. Nah, dan kita ganti popinnya menjadi popin reguler. Masih terlalu besar. Kita kecilkan lagi menjadi 8. Mungkin sudah cukup. Kemudian kita bisa klik ini untuk menaikkan sedikit agar bisa lebih mepet. Nah, sini kita, oh sudah, warnanya primary. Kemudian selanjutnya kita tambahkan username dan password. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file XML-nya, jadi teman-teman bisa langsung copy paste. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Nah, kita impor dulu. Sini kita copy. Nah, kemudian kita masuk ke dalam drawable, di dalam res, kemudian drawable. Nah, di sini kita paste. Oke. Sudah masuk. Kemudian kita akan membuat linear lagi di sini. Jadi ada dua linear di dalam, jadi ada linear lagi di dalam linear. Kita lebih kecil, linear layout. Nah, linear layout, kemudian ininya match parent, ke bawahnya itu kita pakai wrap content deh. Kemudian kita tanda slash, jangan, kita tutup dengan ini, kemudian enter. Nah, di sini kita tambahkan orientasi lagi. Orientasi sebenarnya vertikal, biar ke bawah urutannya. Biar dia mengurut ke bawah, menumpuk ke bawah gitu. Kemudian di sini kita kasih, oh langsung saja kita tambahkan text edit atau edit text seperti edit text. Nah, edit text di sini kita pakai match parent, kemudian bawahnya wrap content. Nah, sini wrap content. Kemudian kita bisa
klik slash. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah kolom untuk menginputkan teks. Nah, kemudian agar kita bisa memanggil si ini tadi apa? Username. Nah, username tampilan seperti ini. Kita bisa memanggilnya dengan cara menuliskan background. Kemudian kita panggil drawable username. Drawable username. Nah, di sini kita akan memanggil drawable username. Nah, kemudian, nah ini kan terlalu mepet kanan kiri, maka dari itu kita akan menambahkan padding. Nah, di layoutnya, di linear layoutnya, kita tambahkan padding sekitar 20 dp atau 30 dp. Kemudian di sini kita tambahkan hint username. Nah, agar tulisan username ini tidak bertabrakan dengan garis, kita bisa menambahkan padding left. Kita tambahkan coba 8. Nah, sudah tidak menabrak garis. Kemudian di sini kita bisa import lagi fontnya. Kita pakai Povin. Kita copy saja dari atas. Kita paste di sini. Nah, ini karena teksnya agak ke atas, hintnya kita tambahkan bisa pakai margin padding top. Padding top kita tambahkan 2 dp. Tidak ngaruh, tambahkan 4. Nah, sudah ke tengah. Kemudian kita copy aja edit text di bawahnya. Di sini setelah username kita mengimport password kita copy lagi, kita taruh di bawahnya. Nah, di sini kemudian kita tambahkan margin top agar tidak bertabrakan username dan passwordnya. Tambahkan 10 dp. Kemudian di sini yang username kita ganti dengan password. Nah, terus hintnya juga jangan lupa diganti menjadi password. Nah, sini sudah. Kemudian kita tambahkan tulisan lupa password. Nah, di sini kita tambahkan text view. Nah, text view match parent prop content, kemudian kita tambahkan slash. Nah, masukkan di dalam text view, kita tambahkan teks lupa password tanda tanya. Nah, kemudian di sini kita import lagi font family-nya. Kita masih menggunakan Povin semi bold. Nah, Povin, kemudian kita ganti warna colornya, text color dengan color primer yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, di sini kita kasih margin top agar lebih ke bawah. Kita tambahkan 10 dp. Nah, kemudian kita bisa menambahkan lagi button login. Di sini kita buat button. Nah, kita panggil button. Di sini kita pakai match parent. Bawahnya kita pakai high-nya kita pakai huruf content. Dan jangan lupa slash. Nah, kemudian agar bentuknya ini menjadi ada radiusnya di sini, kita bisa mengambil dari button shape ini. Nah, di sini sudah ada radiusnya. Shape rectangle
solid primary radius 15 dp. Nah, kemudian kita bisa panggil dengan cara dengan menuliskan background, kemudian kita panggil button save. Nah, sini. Kemudian kita bisa menuliskan teksnya. Di dalamnya teksnya adalah masuk. Nah, masuk. Kemudian kita panggil lagi font family. Kita menggunakan Pauline yang semi bold. Nah, kemudian karena ini warnanya warnanya tidak sesuai, kita bisa masuk lagi ke color. Kita ubah warna, kita copy warna primary ini kita copy ke yang purple 700 nih, kita paste. Nah, harusnya di sini sudah balik, sudah benar. Masih belum benar. Coba kita lihat lagi color. Purple 700 terganti juga ini purple 600. Nah, sudah. Kemudian di bawah masuk ada atau masuk dengan, itu juga saya sudah menyiapkan ininya, asetnya, garis ini atau masuk dengan. Sekarang kita tinggal panggil dengan cara text view, kemudian masih seperti biasa match parent or content, kita kasih slash, masuk sini, kita kasih background, kita panggil garis. Nah, sini kemudian agar tidak terlalu mepet kita tambahkan margin top 10 dp. Nah, oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita tambahkan icon button Google ini. Saya juga sudah menyiapkannya. Ini icon Google. Nah, di sini kita menambahkan sebuah iMac button. Di sini match parent, bawahnya word content, naiknya salah. Word content, kemudian jangan lupa slash. Di sini kita panggil si gambar Google-nya tadi dengan cara background, kemudian Google button. Nah, sini sudah. Agar terlihat lebih ada jarak, kita tambahkan lagi margin top di bawahnya sini, margin top 10 dp. Nah, sudah lumayan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan belum memiliki akun daftar gitu, di bawah sini. Nah, dengan cara kita membuat lagi linear layout. Kita buat lagi linear layout. Kemudian di sini match parent, sini wrap content. Nah, kemudian kita slash, kita back, kita buka kurung saja, lebih besar. Nah, kemudian kita masukkan sini orientation yang tadinya biasa kita vertikal ke bawah sini, karena di sini kita akan membuat dua teks kanan dan kiri, jadi kita pilihnya yang horizontal. Nah, sini. Kemudian isinya kita bisa membuat sebuah text view, dan di sini match parent word content, kita di sini pakai word content. Nah, kemudian kita isi teksnya, teks. Nah, sudah punya belum punya akun, tanda tanya. Nah, di sini kemudian kita copy lagi text view-nya, kita copy, kita ke bawah, kita tuliskan daftar.
Sini kita tuliskan daftar. Daftar. Oke. Nah, sini kita akan menaruhnya di tengah. Sini dengan gravity center. Nah, kemudian kita bisa menambahkan margin di atasnya. Margin top coba kita tambahkan 50 dp. Masih kurang jauh. Tambahkan lagi menjadi 70. Masih kurang. Kita bisa tambahkan lagi menjadi 90 deh. Coba. Sini terbatas ya. Karena ini terbatas jadi tidak bisa ke bawah. Jadi kita linear layout di sini kita ganti yang tadinya wrap content jadi match parent. Kita ganti jadi match parent agar si tingginya ini sampai bawah. Match parent. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi. Jadi coba kita tambahkan jadi 100. 200. Nah, sudah cukup. Kemudian di sini kita akan memanggil font family kembali. Font family itu Popin. Kita pakai Popin yang reguler. Kemudian di sini gunakan font family Popin yang semi bold. Nah, agar terlihat lebih tebal. Dan kita panggil warnanya text color. Itu tadi adalah color primary. Yang bawahnya juga jangan lupa text color. Itu warna color primary. Nah, sudah jadi. Kemudian di sini kita akan mengganti background utamanya menjadi background yang ini, yang ada biru-birunya, bercak biru. Nah, di sini saya sudah ada yaitu background JPEG nih. Kemudian kita bisa panggil di linear layout paling atas di sini. Nah, pembungkus paling atas kita panggilkan background. Di sini kita panggil background. Travel background. Oke, sudah jadi. Kemudian kita bisa running. Kita bisa running. Kita tunggu sebentar. Sebentar, emulator sedang berjalan. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini kita akan menghapus ini, tulisan new project ini. Nah, kita akan menghapus tulisan new project ini. Kita akan menghapus ini, headernya ini, new project ini di dalam main activity. Kemudian kita tambahkan di sini support action bar tanda tanya kemudian titik height. Nah, kita coba running kembali. Kita coba running kembali. Nah, di sini sudah hilang. Sudah hilang ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita juga jangan lupa untuk agar ketika kita ingin membuat ketika button daftar ini diklik, dia akan berpindah halaman ke halaman daftar akun. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan caranya, kita bisa menambahkan ID di dalam text view si daftar ini. Kita tambahkan ID. Tambahkan ID, ID-nya adalah btn daftar. Nah, btn daftar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah layout baru. Nah, kita akan membuat sebuah activity baru dengan cara di dalam folder Java dan yang pertama ini
com, klik kanan, kemudian kita klik new, terus kita pilih activity, kita pilih yang empty activity, kemudian kita namakan dengan daftar activity. Nah, salah, activity. Oke. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini akan otomatis terbuat layout activity daftar. Nah, untuk yang daftar ini sepertinya mirip seperti ini. Jadi kita supaya lebih cepat kita copy dari yang login, kita Ctrl A kemudian Ctrl C, kita activity daftar, Ctrl A kemudian Ctrl V. Nah, tampil mirip-mirip. Nah, kita rubah dari atas daftar akun selamat bergabung bersama kami. Nah, ini kita tulis daftar akun. Sini daftar akun. Daftar akun. Nah, sini selamat bergabung bersama kami. Bergabung bersama kami. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada nama lengkap. Nah, kita bisa ganti tadi yang tadinya di sini username, kita ganti dengan nama. Kemudian hintnya jangan lupa kita ganti dengan nama lengkap. Nah, kemudian bawahnya ada username. Nah, kita ganti di sini password menjadi username. Kemudian hintnya jangan lupa username. Nah, kemudian di bawahnya kita akan tambahkan lagi supaya lebih cepat kita copy dari atasnya, Ctrl C, dan kita paste di bawah sini. Nah, kita ganti dengan nomor ponsel, ganti dengan telepon. Kemudian di sini masukkan, tuliskan nomor HP. Nah, kemudian kita copy lagi dari atas, kita paste lagi di bawah. Kemudian selanjutnya adalah alamat email, kemudian password. Di sini kita ganti menjadi email. Nah, email. Nah, di sini ada bentrok tulisan karena mungkin ada kesalahan di dalam drawable. Kita buka, kita cek di drawable email. Nah, di sini ternyata ada tulisan ketik di sini. Kita bisa hapus yang ini. Nah, ini kita balik lagi di daftar. Nah, sudah hilang. Kemudian selanjutnya adalah password. Kita bisa copy lagi dari atasnya. Kita paste di sini di bawahnya adalah kita ganti dengan password. Di sini ini jangan lupa password. Nah, kemudian kita lihat di sini di bawahnya sudah tidak ada tulisan lupa password. Kita bisa hapus tulisan lupa password ini. Text view-nya kita bisa hapus. Kemudian agar tidak tabrakan, di button masuknya kita kasih margin top. Kita tambahkan misalnya 20 dp. Nah, sudah. Dan masuknya ini kita ganti dengan daftar. Nah, kemudian di sini atau masuk dengan dan sudah memiliki akun. Nah, di sini karena tadi marginnya terlalu besar dan ininya itemnya terlalu banyak di atasnya, jadi yang tulisan sudah punya akun ini tenggelam. Jadi kita bisa kurangi marginnya menjadi 100. Oh, masih terlalu besar. Kita turun menjadi 90. Masih terlalu besar, jadi 70 saja. Oh, masih terlalu besar ternyata, teman-teman. Bisa jadi 30. Nah, di sini kita zoom, kita lihat, kita zoom. Oh, masih terpotong. Berarti kita harus kurangi lagi marginnya di linear layout ini menjadi 20. Nah, sudah punya akun daftar. Di sini kita ganti menjadi masuk.
diganti tulisannya sudah punya akun, masuk. Nah di sini kita ganti ID-nya menjadi PTN masuk. Nah kemudian, nah di sini kita sudah berhasil membuat apa tampilan untuk register. Nah di sini kita akan membuat ketika kita mengklik daftar, ini tampilan login ini akan berubah menjadi tampilan daftar ini. Nah, di sini saya akan menggunakan Kotlin Synthetic. Nah, pertama kita harus buka Gradle, kita upload dulu dependensinya atau pluginnya. Sini kita tuliskan ID. Kita tuliskan ID di bawah sini, ID, kemudian kutip 1 tulisan Kotlin, strip Android, strip extensions. Nah, kemudian kita klik sync now. Salah, berarti di sini kita ada kesalahan. Oh iya, saya lupa, di sini bukan pakai cut tapi extensions. Nah, kemudian kita try again. Coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil diimport. Kemudian kita masuk, kita lihat di sini kita berada di activity main. Berarti kita akan membuat button tulisan daftar ini, ketika diklik kita akan berpindah halaman. Berarti karena kita berada di activity main, berarti kita akan mengeksekusinya di main activity. Nah, di sini kita kemudian membuat sebuah variabel function. Di sini kita pakai intent button daftar. Nah, ini hanya sebuah nama. Kemudian kita bisa panggil di sini dengan cara private fun intent button daftar dan buka kurung, kemudian buka kurung, sini close saja. Di sini buka kurawal, kita kurawal. Nah, di sini kita panggil nama buttonnya tadi, activity main. Button daftar ini adalah namanya btn underscore daftar. Kita bisa panggil btn underscore daftar titik set on click listener. Nah, kita pilih yang ini, kemudian enter, kemudian start activity. Nah, kemudian kita tulis intent. Nah, kita tuliskan this, kemudian kita panggil activity mana yang menyimpan layout yang akan kita tuju. Nah, di sini kita akan masuk ke daftar activity. Kita tuliskan daftar activity, kemudian _2 class.java. Di sini kita akan coba running. Tunggu sebentar. Gradle sedang build. Nah, tunggu sebentar. Berhasil masuk di welcome, kemudian kita klik daftar. Nah, kita berhasil berpindah halaman. Nah, tetapi di sini masih ada tulisan tadi new project ini. Nah, kita bisa hapusnya dengan cara masuk ke daftar activity, karena ini adalah layout activity daftar. Berarti di daftar activity kita ketikkan action apa tadi saya lupa. Kita lihat, support action bar, kemudian tanda tanya, kemudian hide. Nah, di sini kita running. Tunggu sebentar. Nah, kemudian kita klik daftar, kita akan berpindah halaman, dan kita akan membuat ketika button tulisan masuk ini kita klik, dia akan balik ke halaman untuk login. Nah, di sini sama seperti tadi, kita masuk ke daftar activity, kita buat sebuah functionnya, kita intent button masuk. Nah, kemudian kita panggil di bawah dengan private fun, kita panggil nama functionnya intent masuk, buka kurung, kemudian kurawal.
Kemudian kita panggil buttonnya. Di sini kita bisa lihat tadi button daftar. Kita tutup dulu emulatornya. Nah, button daftar ini dinamakan button masuk ini dinamakan btn underscore masuk. Nah, kemudian kita panggil btn underscore masuk, klik set on klik listener, kemudian start activity, intent, i-nya besar jangan lupa, kemudian this. Nah, karena di sini kita akan mengembalikan dari tampilan daftar activity ke main activity, di sini kita akan panggil main activity. Kemudian klik titik 2, kemudian class.java. Nah, di sini kita akan running kembali, kita coba. Nah, coba kita klik daftar. Nah, ketika kita telah memiliki akun, misalkan kita akan klik masuk. Nah, dia akan kembali ke halaman login. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung atau masih ada banyak pertanyaan di kepala kalian, kalian bisa menanyakannya langsung di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang ingin request juga bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.